Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan pembahasan soal ujian tengah semester fisika. Perkenalkan, nama saya Aruganda Sialoho dengan NPM 25310026 Prodi Teknik Sipil. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, satuan gaya atau F adalah Newton dan luas permukaan A adalah M kuadrat, maka tentukanlah dimensi dari besaran tekanan P dengan rumus P sama dengan F per A. Penyelesaiannya, P sedang diketahui tadi, P sama dengan F per A. Satuan daya sama dengan watt sama dengan N per A, itu sama dengan kilogram meter sekon pangkat min 2 per M kuadrat. Lalu kita substitusikan. Jadi kilogram dikali meter dikali sekon pangkat min 2 dikali meter pangkat min 2. Lalu kita substitusikan lagi di kilogram dikali M pangkat min 1 karena M di sini tadi sudah kita kurangkan tadi pangkatnya, jadi M-nya jadi tinggal pangkat min 1 dikali S pangkat min 2. Lalu kita sederhanakan menjadi kilogram itu masuk ke massa dan meter itu masuk ke luas. Jadi luasnya pangkat min 1 dan waktunya itu dengan satuan T pangkat min 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui ada tiga buah vektor seperti gambar berikut. Pertanyaannya, lukislah resultan vektor berikut. A, R sama dengan A tambah B tambah C dikurang D. B-nya R sama dengan A dikurang B tambah 2C dikurang D. C-nya R sama dengan min A dikurang B dikurang C dan dikurang D. Lalu penyelesaiannya, penyelesaian nomor A-nya di sini kita buat A-nya, karena A-nya positif kita buat sebelah kanan mengikuti petunjuk dari jarum A. Lalu kita tambah B ditambah C baru dikurang D. Karena tadi mengapa dia berlawan arah? Karena di sini dia yang ditujukan tadi yang di atas ini dia bagian positif, yang diminta tadi bagian negatif. Jadi kita lawankan arah. Terus soal yang B, R sama dengan A dikurang B ditambah 2C dikurang D. A-nya masih positif, B-nya diminta min, jadi kita membalikkannya sesuai dengan arah lawannya B. Jadi kita dapat seperti ini, baru ditambah 2C. Karena dia ada dua, jadi kita agak panjangkan sedikit, karena di sini 2C dia. Lalu dikurang D. Terdapatlah R-nya seperti ini. Lalu yang C-nya, R sama dengan min A dikurang B dikurang C dan dikurang D. Semuanya kita buat lawanan dari petunjuk jarum A, jadi min A, lalu min B. Kita buat semua menjadi lawanan arah karena diminta di sini dia min. Lalu min C, lalu lawanan dari positif D. Jadi seperti ini, terdapatlah airnya seperti ini. Diketahui besar gaya yang bekerja untuk memutar sebuah roda dinyatakan dengan F sama dengan I dikurang 3J ditambah 2K satuan N, dan gaya ini bekerja sejauh R sama dengan 2I dikurang 2J tambah 4K satuan meter dari pusat roda. Tentukanlah besar gaya gaya dengan satuan torsi yang bekerja, di mana rumusnya dinyatakan dengan torsi sama dengan F kali R. Lakukan perkalian cross vektor. Lalu kita buat perkalian silangnya. F kali R sama dengan, kita lakukan seperti ini.
Langsung kita perkalian silang saja ya teman-teman. Langsung seperti ini. Lalu kita kalikan dengan sesuai dengan satuannya teman-teman. Seperti min 3 dikali 4, 2 dikali 2, yang K-nya 1 dikali min 2. Lalu jadilah seperti ini teman-teman. Kita lanjut saja. Jadi hasil akhirnya nanti jadi min 8i ditambah 4K. Lanjut nomor 4, vektor kecepatan sebuah benda yang bergerak dinyatakan dengan persamaan V sama dengan T kuadrat I ditambah 4TJ tambah 4K atau satuan SI, maka tentukanlah A vektor percepatan rata-rata benda untuk selang waktu T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 3 sekon. B-nya vektor percepatan sesaat benda setelah bergerak T sama dengan 2 sekon. C-nya vektor posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Anggap koordinat posisi awal benda 2i dikurang 5j tambah 3k. Langsung ke penyelesaiannya, diketahui tadi V-nya sama dengan T kuadrat I tambah 4TJ tambah 4K. Yang ditanya tadi di sini A-nya A untuk T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 3 sekon. Lalu kita cari dulu V1-nya sama dengan T2 pangkat 2 I tambah 4TJ ditambah 4K. Lalu V1-nya sama dengan kita masukkan nilai T-nya tadi yang 1 sekon jadi 1 kuadrat I ditambah 4 dikali 1 J tambah 4K. Lalu hasilnya jadi V1-nya jadi I ditambah 4J tambah 4K. Lalu kita cari yang V2-nya teman-teman. Menjadi kita masukkan yang T-nya tadi sama dengan 3 sekon. Jadinya 3 kuadrat I ditambah 4 dikali 3J ditambah 4K. Lalu hasilnya 9I ditambah 12J ditambah 4K. Lanjut kita substitusikan menjadi coba ya, teman-teman. Jadi hanya sama dengan delta V per delta T sama dengan kita masukkan tadi nilai tersebut tadi 9i ditambah 12J tambah 4K dikurang ke V1 tadi jadi I tambah 4J tambah 4K per 3 dikurang 1. Jadi hasilnya 9i tambah 12J tambah 4K dikurang I dikurang 4J dikurang 4K per 3 dikurang 1. Jadi hasilnya teman-teman jadi dia 8i tambah 8J dikurang 2 sama dengan 4i ditambah 4J. Lalu B-nya untuk B-nya A untuk T-nya sama dengan 2 sekon dia. Langsung kita masukkan saja teman-teman A sama dengan dV per dt sama dengan D per T dikali T kuadrat I ditambah 4TJ ditambah 4K. Lalu hasilnya menjadi 2T I ditambah 4J. Lalu kita substitusikan menjadi A. Kita masukkan nilainya tadi 2 sekon tadi jadi 2 kali 2I ditambah 4J sama dengan 4I ditambah 4J. Lalu masuk kita yang C-nya untuk R untuk T sama dengan 2 sekon. Lalu kita masukkan V-nya sama dengan T kuadrat dikali I ditambah 4 TJ ditambah 4K. Lalu kita masukkan sama dengan T-nya dikurang R0 sama dengan 2 integral 0 dikali T kuadrat I ditambah 4T J ditambah 4K dikali DT. Lalu kita masukkan menjadi 1/3 T kuadrat I ditambah 4/2 T kuadrat J ditambah 4T K 20. Lalu hasilnya menjadi 1/3 T kuadrat I ditambah 4 ditambah 2T kuadrat
J ditambah 4T K. Lalu kita s- sederhanakan lagi 1/3. Kita masukkan nilai T-nya langsung teman-teman. Jadi 2. Jadinya seperti ini teman. Jadi 1/3 dikali 2 pangkat 3 I ditambah 2 kali 2 pangkat 2 J ditambah 4 kali 2 T K. Dikurang dalam kurung dia dikali 1/3 kali 0 pangkat 3 karena dia R0 tadi teman-teman. R0 tadi jadi 0 pangkat 3 dikali ditambah 20 pangkat 2 J tambah 4 ke 0 K. Lalu kita hasilnya seperti ini teman-teman. 8/3 jadinya 8/3 I ditambah 8J tambah 8K kurang 0. RT dikurang L0 sama dengan 8/3 I ditambah 8J tambah 8K. Jadi kita dapat RT-nya sama dengan 8/3 I ditambah 8J tambah 8K tambah R0. Lalu kita sederhanakan lagi 8/3 I tambah 8J tambah 8K tambah dikali 2I dikurang 5J tambah 3K. Jadi hasilnya RT sama dengan 14/3I ditambah 3J tambah 11K. Kita lanjut nomor 5. Dua benda A dan B bergerak saling mendekati dengan kecepatan tetap VA sama dengan 3 meter per sekon dan VB sama dengan 5 meter per sekon. Jika sebelumnya jarak kedua benda 24 meter dan benda bergerak bersamaan, tentukanlah di mana kedua benda bertemu. Atau berapa meter dari A dan berapa meter dari B. Penyelesaiannya tadi diketahui FA-nya sama dengan 3 meter per sekon dan VB-nya tadi 5 meter per sekon. Dengan lalu kedua benda bertemu di tengah-tengah dengan panjangnya 24 meter. Lalu kita dari gambar dapat kita buat persamaannya SH ditambah SB sama dengan 24 meter. Terus FA dikali T tambah VB dikali T sama dengan 24. 3T tambah 5T sama dengan 24. Lalu kita substitusikan lagi 8T sama dengan 24. T-nya 24/8 sama dengan 3 sekon. Lalu untuk SA-nya sama dengan FAT sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 meter. Untuk SB-nya VB, sama dengan VBT sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 meter. Bertemu pada jarak 9 meter dari posisi awal benda A dan 15 meter dari posisi awal benda B. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah pesawat terbang memerlukan kecepatan minimum sebesar 108 km per jam agar dapat tinggal landas. Panjang landas pacu yang ada di bandara udara adalah 1.500 meter. Maka tentukanlah A. Percepatan minimum yang harus dihasilkan oleh mesin pesawat. Yang B-nya diminta di sini berapa waktu yang diperlukan sebelum tinggal landas. Langsung ke penyelesaiannya. Diketahui tadi V0-nya sama dengan 0 dan watt VT-nya tadi 108 km per jam. Itu sama dengan 30 meter per sekon. Lalu waktu S-nya sama dengan 1.500 M. Ditanya A, kita jawab VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Lalu kita masukkan nilainya 30 kuadrat sama dengan 0 tambah 2A dikali 1.500. 900 sama dengan 3.000 dikali A sama dengan 900 bagi 3.000 sama dengan 0,3 meter per sekon pangkat min 2. Waktu lepas landas. Lalu kita masukkan dari VT-nya sama dengan V0 tambah AT. Lalu kita masukkan nilainya 30 sama dengan 0 tambah 0,3 dikali T. 30 sama dengan 0,3 T, lalu T-nya sama dengan 30 per 0,3 sama dengan 100 sekon. Lanjut soal nomor 7. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan
tetap 60 meter per sekon dan sudut elevasi 45 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah. Diminta di sini kecepatan peluru setelah 2 sekon, posisi peluru setelah 2 sekon, tinggi maksimum yang dapat dicapai, lalu jangkauan maksimum yang dapat ditempuh. Lanjut kita penyelesaiannya. Tadi diketahui tadi finalnya dengan 60 meter per sekon dan deltanya sama dengan 45 derajat. Yang ditanya A, kecepatan peluru T dengan 2 sekon. Tadi dengan sudut 45 derajat, lalu dengan posisinya dari awal 60 meter per sekon, dengan waktu langsung kecepatan pada sumbu X. V0 X sama dengan V0 cos 45 derajat. Lalu kita masukkan nilainya. Final tadi 60. Lalu nilai cos 45 derajat itu setengah akar 2. Lalu kita sederhanakan 30 akar 2 meter per sekon. Lalu kecepatan pada sumbu Y-nya VY sama dengan V0 sin 45 derajat kurang GT. Lalu kita V0-nya kita masukkan nilainya 60. Tadi nilai sin 45 derajat itu 0,7 dikurang 10 G-nya tadi dikali 2 sama dengan 22 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke penyelesaiannya. V sama dengan akar 30 akar 2 kuadrat ditambah 22 kuadrat sama dengan 1005 akar 1800 tambah 84. 484. V-nya sama dengan akar 2284 sama dengan itu hasilnya 47,8 meter per sekon. Lalu dapat tannya sama dengan 22 per 30 akar 2 sama dengan 22 per 42. Lalu dapat hasilnya 27,6 derajat. Jadi posisinya dalam 2 skon. Lalu posisi pada sumbu X-nya. Lalu kita cari XT-nya sedangkan V0 cos delta, maaf teman-teman, theta dikali T. Lalu XT sama dengan kita masukkan finalnya tadi 60 cos 45 derajat dikali 2 sama dengan 60 akar 2 meter. Posisinya pada sumbu Y, jadi kita masukkan rumusnya YT sama dengan final sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya teman-teman. YT sama dengan 60 sin 45 derajat dikali 2 dikurang setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2. Jadi YT sama dengan 84 dikurang 20 itu sama dengan 64 meter. Posisi peluru adalah 60 akar 2 banding 64 meter. Tinggi maksimumnya tadi eh, terdapat sudutnya 30 derajat. Lalu tingginya Y sama dengan max. Lalu menuju VX. VX menuju X. Lalu tinggi maksimum peluru. Kita masukkan rumusnya teman-teman. Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Y max sama dengan tadi finalnya 60 pangkat 2 masukkan nilai sin kuadrat per 45 derajat tadi teman-teman sudutnya per 2 dikali 10. Jadi 3600 dikali setengah sin 45 derajat itu setengah ya teman-teman. Jadi per 20 sama dengan 90 meter. Jarak mendatar maksimum dengan sudut 30 derajat finalnya. Jarak mendatar maksimum peluru.
Kita masukkan rumusnya X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita masukkan nilainya, jadi V0-nya itu 60 pangkat 2 sin 2 dikali 45 derajat per 10. Jadi 3600 sin 90 derajat per 10. Jadi hasilnya X max-nya itu 360 meter. Masuk ke soal nomor 8. Sebuah pesawat tempur F-15 terbang horizontal dengan kecepatan 2.880 km per jam pada ketinggian 1.250 meter di atas tanah. Di darat, sebuah kendaraan lapis baja bergerak searah dengan arah pesawat dengan kecepatan 72 km per jam. Pada jarak horizontal, berapa antara pesawat dan kendaraan lapis baja atau tank, bom harus dijatuhkan agar mengenai sasaran. Kita gambarkan ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Dengan ketinggian dia 1.250 meter. Langsung yang tadi diketahui V0-nya itu 2.880 km per jam. Itu disederhanakan menjadi 800 meter per sekon. Lalu hanya sama dengan 1.250 meter. Yang ditanya jarak awal pesawat dengan tank. Waktu peluru sampai tanah. T-nya, kita masukkan rumusnya T sama dengan akar 2H per G. T-nya sama dengan, kita masukkan nilainya tersebut, akar 2 dikali 1.250 per 10 sama dengan 5 akar 10 sama dengan 15,8 sekon. Delta X sama dengan X pesawat dikurang X tank. Lalu kita terdapat delta X sama dengan VP dikurang VT dikali T. Terus delta X sama dengan VP-nya tadi 800 dikurang 20 dikali 5 akar 10. Lalu delta X baru kita sederhanakan menjadi 800 kurang 20 dikali 5 akar 10 sama dengan 3.900 akar 10 meter. Lalu disederhanakan delta X-nya sama dengan 12.332,8 meter. Masuk ke soal nomor 9. Di bawah ini ada 3 buah gambar yang berbeda. Lukislah gaya yang bekerja dan tentukan rumus gaya normal satuannya N sesuai dengan hukum Newton 3. Gambar yang nomor 1 kita selesaikan dulu dengan itu, dengan terdapat dengan beratnya dengan satuan W, lalu dan benarnya dengan N. Lalu di sini kita terdapat rumus N-nya itu dikurang F dikurang W sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan menjadi N sama dengan F tambah W. Lanjut ke gambar nomor 2. Terdapat seperti gambar 1 tadi, teman-teman. N-nya, lalu beratnya W. Lalu kita dapat sudut FY dan FX-nya. Lalu terdapat rumusnya seperti ini, teman-teman. N tambah VY dikurang W sama dengan 0. Lalu kita substitusikan menjadi N sama dengan W dikurang FY. N sama dengan W dikurang F sin beta. Lanjut ke gambar nomor 3. Terdapat W tadi, teman-teman, dengan beratnya. Lalu terdapat N.
dan W cos beta dan W sin betanya. Langsung kita masukkan rumusnya. N dikurang W cos beta sama dengan 0. N sama dengan W cos beta. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan sistem katrol berikut ini. Lukislah semua gaya yang bekerja. Tentukanlah percepatan A. Sistem dengan menggunakan hukum Newton 2. A. Lukislah semua gaya yang bekerja. Gaya yang bekerjanya terdapat MG. M-nya MG ke bawah. Dengan talinya T-nya 1 itu ke atas. Karena dia bergerak turun. Lalu M1-nya itu menarik MG-nya ke bawah dengan gaya normal N1 saling meniadakan tidak mengaruhi gerak horizontal. Dengan tali 1, T1 ke kiri, T2-nya ke kanan, teman-teman. Lalu terdapat normalnya, lalu dan terdapat masanya M2G. Lalu dengan sejajar bidang terdapat M2G sin A dan tegak lurusnya itu M2G cos A. Percepatan yang B-nya percepatan sistem dari hukum Newton kedua. Terdapat rumusnya Newton kedua itu sigma F sama dengan M kali A. Lalu kita masukkan rumus tersebut M2G sin A dikurang MG sama dengan M ditambah M1 tambah M2 dikali A. Lalu kita substitusikan A sama dengan M2G sin A dikurang MG per M tambah M1 ditambah M2. Lalu hasilnya A sama dengan M2 sin A dikurang M dikali G per M tambah M1 tambah M2. Sekian dari saya. Terima kasih.